Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa WSF Official. Alhamdulillah, sekarang kita ada di Museum Hira, Museum Gua Hira, dan ini luar biasa, baru dibuka, dan kita akan mulai titik start untuk mendaki Jabal Nur, mencapai puncak Gua Hira, di mana Rasulullah menerima wahyu yang pertama dari Malaikat Jibril. Bagaimana serunya dan lika-likunya menuju Gua Hira, kita ikutin bersama. Yuk! Bakso entah. Es krim. Wow, inilah pintu masuk untuk kita mulai ngetrek menuju Gua Hira. Walaupun sekarang jam 11 malam waktu Saudi, tapi luar biasa ramenya ini ya. Dan terpampang sudah di depan kita pintu masuknya untuk menuju ke arah Gua Hira. Ini korma muda. Kebetulan malam ini banyak wisatawan atau jamaah haji dari Turki. Ini jalur masuknya. Dan untuk sampai ke puncak Gua Hira itu sekarang sudah banyak lampu-lampu ya. Itu dia yang akan kita daki. Wow. Kalau siang ada mobil saat biasanya. Ya, kita mulai titik start itu jam 23.35 atau setengah 12. Kita coba sampai ke puncak jam berapa ya? Ya, ini kita mulai ngedaki lagi. Cukup licin juga, harus hati-hati. Oke. Ya, ini treknya luar biasa. Kita mendekati mulut Gua Hira. Ya, kita sudah sampai di puncak Jabal Nur. Masya Allah, saya nggak bisa membayangkan bagaimana dulu Sayyidah Khadijah ketika sedang hamil mengantar makan buat Rasulullah mendaki gunung ini. Begitulah rasa cinta dan pengorbanan Sayyidah Khadijah pada baginda Rasulullah. Dan banyak dari Turki yang mendaki gunung ini. Saya udah rasa ngos-ngosan. Aduh, luar biasa. Dan akhirnya kita mendekati sampai puncak pendakian kita. Masya Allah. Saya sedang sholat juga di tempat ini. Masya Allah. Alhamdulillah, 3/4 perjalanan setelah kita lalui, dan kurang lebih 1/4 lagi kita sampai ke Gua Hira. Dan memang butuh stamina fisik yang cukup kuat untuk bisa mendaki bukit ini. Ya Allah, ya Rasulullah, luar biasa Sayyidah Khadijah Rasulullah. Untuk demi Islam, mereka rela mendaki bukit yang setinggi ini. Kita saksikan
bagaimana sampai dengan ke puncak Gua Hiro-nya. Ayo kita lanjutkan. Akhirnya sampai juga saya di puncak Jabal Nur ini, dan tinggal sedikit lagi kita akan masuk ke pintu Gua Hiro. Tapi butuh waktu dong, istirahat. Masya Allah. Faktor rupanya. Masya Allah. Dikit lagi kita masuk ke Gua Hiro. Bagaimana keadaan di Gua Hiro? Kita terus ikuti perjalanan luar biasa ini. Ayo. Nah, ini saat kita sampai pada mulut Gua Hiro. Kalau masuk kita harus lewat pintu yang sempit ini dan harus ngantri satu persatu karena memang hanya muat satu orang untuk masuk ke dalam. Ya, kita dalam antrian yang panjang untuk bisa masuk ke dalam mulut Gua Masya Allah, subhanallah. Hiro. Dan di atas luar biasa, antriannya panjang. Turki ya? Oh, Turki, Indonesia. Indonesia. Azerbaijan, Masya Allah, tabarakallah. Sedang mengantri untuk masuk ke dalam. Nah, itu kira-kira dalamnya pintu Gua Hiro seperti ini. Nah, harus miring kalau masuk. Ya. Yallah, sabar. Harus bergantian untuk bisa masuk ke dalam karena memang sempit mulutnya. Ya, dan di dalam hanya muat sekitar 5-7 orang. Kemudian masuk ke dalam ke tempat sholawatnya baginda Rasul hanya muat 3 orang. Jadi harus bergantian sabar untuk bisa masuk ke dalam gua ini. Dan harus miring, maksudnya harus posisi miring. Nah, supaya bisa masuk, karena ada batu di dalam tuh, sehingga harus miring posisinya untuk bisa masuk ke dalam. Kita akan nantikan bagaimana di dalam Gua Hiro yang penuh kenangan dan sejarah buat baginda Rasul. Sudah masuk ke dalamnya, ke dalam Gua Hiro. Nah, ini kita masih butuh perjuangan untuk menaiki batu, ya. Oke. Dan harus jongkok karena posisinya tidak mungkin untuk berdiri, sehingga harus jalan jongkok untuk bisa masuk ke dalam. Terus, nah ini sempit sekali di dalamnya dan harus jalan miring. Nah, ini dia posisinya. Ya Allahu Akbar. Harus miring seperti ini dan akhirnya kita sampai ke dalam Gua Hiro ini. Nah, inilah posisi Gua Hiro. Nah, di dalam sini baginda Rasulullah menerima wahyu yang pertama dan malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada baginda Rasul surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, di dalam hanya sempit sekali. Ya. Oke. Nah, ini suasananya. Oke, kita akan satu persatu untuk bisa masuk ke tempat Rasulullah menerima wahyu pertama, berkholwat. Ya Allah. Ya Allah. Şurada dışarıda resim. İnşallah. Namaz. Veli abi nerede? Veli abi sen Iya. Nah, inilah dulu tempat Rasulullah beruzlah dan malaikat Jibril turun untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tahun 2009 saya ke sini, ini masih tertutup ya. Ini sudah terbuka atasnya. Ya. Nah, ini sinilah Rasulullah
Rasulullah menerima wahyu yang pertama di gua ini. Ya. Dan kita bergantian untuk bisa sujud sebagai tanda syukur. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama sebagai tanda kenabian yang menjadi tanda diangkatkan dari Rasulullah. Allah Akbar, akhirnya sampai juga kita di Gua Hiro. Luar biasa tempatnya yang susah untuk digambarkan. Dan sekarang kita sudah sampai di puncaknya, keluar dari Gua Hiro dan akan siap-siap untuk turun kembali ke kota Mekah. Aduh, luar biasa, Allahu Akbar. Tak terbayangkan indahnya, luar biasa, dan lelahnya hilang sampai ke tempat ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Dan di tempat ini ke depan kita bisa lihat Zam-Zam Tower. Lihat ke depan sana ada Zam-Zam Tower. Kamera itu. Oke. Kok nggak bisa? Nah, kita sekarang akan mulai menuruni Jabal Nur ini. Dari bawah itulah kita jalan. Satu persatu anak tangga kita lalui dan kita turun. Dan harus berhati-hati ya, karena memang bebatuan jadi cukup licin. Ini waktu menunjukkan jam 01.35. Jadi kurang lebih 1,5 jam dari bawah kita sampai ke puncak Jabal Nur ini. Ana burada da bir de sizi bekliyor hala. Bir de çekirdek mi var? Ben de diyorum arkalarda kaldılar. Kita udah nyampe di bawah lagi, di titik awal kita mendaki ke Jabal Nur, Gua Hiro, dan kurang lebih kita naik tadi sekitar setengah 12 dan sekarang hampir setengah 3, jadi kurang lebih 2 jam lebih turun dan naik ke tempat ini. Untuk Anda yang akan mencoba untuk ziarah ke Gua Hiro, mendaki Jabal Nur, jangan lupa siapkan air secukupnya, jangan sekali minum, tapi dikit-dikit sampai ke puncak nanti, dan pastikan kondisi sedang sehat dan fit. Dan luar biasa, tempat inilah tempat sejarah di mana malaikat Jibril turun ke bumi menjumpai Rasulullah untuk menyampaikan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sekaligus dengan diterimanya wahyu yang pertama, Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Tempat ini saksi sejarah diangkatnya baginda Rasul menjadi seorang Nabi dan Rasul. Sampai jumpa di tempat sejarah lainnya di kota suci Mekah dan Madinah. USM Official meliput untuk Anda semua.